juga sudah ada sekitar 3-4 nama yang di Liga 3 kemarin potensial akan kami panggil, akan kami daftarkan dulu. Kabel sudah ke Pak Irwan, telepon punten langsung kunci we heula, kuncian bisa kabur Liga nu lain, ke klub lain gitu ya, kuncian heula we. Nanti kita coba diskusikan, walaupun nanti secara teknis pasti kan ada 1-2 hal yang mesti didiskusikan, karena kan ada beberapa pemain yang main di Porprov, ya kan, Porda dan segala macam, itu kan tumpang tindih lah, tapi kita akan diskusikan itu. Jadi komitmen kita adalah memaksimalkan pemain lokal, of course dengan catatan memenuhi standarnya kita untuk Liga 2. Plus kami akan juga menjalankan regulasi tersebut, di mana kita akan seleksi home ground player yang memang lahir dan besar di Ciamis. Kami yakin banyak lah gitu yang pemain bagus itu. Saya juga dengan cerita sejarah dulu pemain asing kita dikolongkan 4 kali. Lamun Candi Tuar 5 kali kan itu nggak perlu dituar. Gitu, jadi itu yang pertama. Semoga menjawab Kang Levi. Yang kedua dari Kang Irfan terkait target bagaimana PSGC ya. Ini Kang, tadi kita ada 3 hal yang kita targetkan. Yang kita secara spesifik kita akan kerjasamakan. Kolaborasi tata kelola, tim satelit, dan juga pembinaan usia muda. Ini 3 target utamanya. Tapi target utama ini 3 ini juga harus dibarengi dengan prestasi. Kita sih berharap PSGC targetnya tetap juara, naik ke Liga 1. Walaupun secara regulasi tim satelit itu nggak boleh berada dalam satu liga dengan klub satelit lainnya. Contoh Persib sama PSGC nih, ketika kita sudah announce dan daftarkan ke operator, mereka berdua nggak boleh main di liga yang sama. Jadi kalau PSGC-nya di Liga 2 itu nggak boleh ke Liga 1. Gitu. Jadi kuncinya gimana? Tapi ini targetnya tetap mesti promosi. Masalah nanti tiba-tiba harus digantikan oleh peringkat 4 nggak peduli. Yang penting tim ini harus compete secara maksimal. Karena ketika maksimal pemain-pemain terbaiknya akan terlihat. Nah nanti bisa naik ke Bandung dan segala macam. Karena itu tugas dari tim satelit. Bahkan saya sempat dengar info juga ada aturan baru yang akan diimplementasikan. Kalau di Eropa tim satelit itu kan atas bawah pemain boleh pindah kapanpun. Kalau sekarang kan pemain pindah klub itu hanya terjadi di window transfer ya, di bulan Juli sampai Agustus, lalu di Januari dan Februari itu baru pindah tuh Ciamis ke Persib, Persib ke Ciamis. Tapi kalau udah didaftarkan sebagai satelit tim itu ada aturan menyatakan bahwa itu bisa pindah kapanpun. Contoh Ciamis lagi butuh lawan tim kuat gitu ya, Persib lagi nggak main, nggak saya kirimkan dong pemain Persib ke Ciamis. Bisa, paling punduk lah itu. Tapi kan secara regulasi boleh gitu. Pertanyaannya regulasi ini mau diimplementasikan kapan, itu yang kita coba tanya juga ya Kang Irwan ya ke LIB. Karena tugas kami satu juga itu, makanya kenapa pemain senior akan kami simpan atau kirimkan ke Ciamis untuk menaikkan juga performance kita teman-teman ini. Nah semoga itu menjawab lah, karena saya belum bisa menjawab lebih detail lagi kalau nanti promosi segala macam, kita fokusnya ke target dulu, musim per musim lah. Yang penting pemain usia muda, tim satunya terlaksana sama tata kelolanya lebih profesional. Selanjutnya terkait Tribana isu pelatih. Nah, biarkanlah isu pelatih tetap menjadi isu. Sama seperti isu Peralta, biarkanlah tetap menjadi isu Peralta. Ya, itu aja yang akan saya jawab. Karena cepat atau lambat kami akan mengumumkan tim kepelatihan lah. Berikut dengan jajarannya, siapa tim direktur sportnya, siapa asisten pelatihnya. Tapi percayalah kami sedang melakukan evaluasi dan seleksi ketat untuk memastikan apa gini. Salah satu kuncinya adalah kesinambungan antara Persib dan Ciamis mesti terjalin dengan sangat kuat. Nggak boleh ada punten, ada bahasa adu gelis. Itu tuh udah bahaya tah lamun aya adu gelis di satelit tim utama, nanti nggak nyambung. Pemain di bawah mainnya sekumaha pelatihna. Pas ditarik ke Persib, nah gayanya berbeda, teka pakai di Persib, itu bahaya. Makanya kesinambungan atas itu penting. Sehingga kami sedang berdiskusi dengan Igor. Karena Igor lah yang akan menentukan siapa tim pelatih di PSG Ciamis. Karena pelatih PSG Ciamis akan secara konsisten dan intens berkomunikasi sama Igor. Bahkan saya juga sama bicara dengan Pak Dokter, sama Pak Bupati, walaupun nanti kami akan disupport secara penuh oleh RSOP dan dayang-dayangnya tadi, ya, dipastikan lagi gitu biar isi hilap. Nah, itu kami secara struktur program kerjanya akan kolaborasi dengan Persib. Contoh misalnya, kami akan tahu nih, oh ada pemain yang cedera di Ciamis, cederanya kenapa, statementnya apa, sehingga tim senior akan tahu. Jadi Igor nggak akan kaget tiba-tiba pas panggil, nah cedera, karena kita semua tahu reportnya. Dan Igor bisa pantau terus. Bahkan saya udah minta Igor, nanti kalau udah jadi, pas Ciamis lagi di Bandung, Persib lagi ngamen, kamu berangkat sama saya ke Bandung nonton di Ciamis. Karena harus voting.
harus lihat pemainnya seperti apa. Percuma kita punya tim satelit kalau tim first-nya itu nggak cukup aware untuk lihat dan monitor. Nah itu PR-nya kami gitu ya. Jadi itu akan kita lagi kita godok teh. Jadi biarkanlah itu menjadi isu, nikmati aja lah isunya. Nikmati aja lah. Begitu Pak Heri? Sesuai arahannya? Yang keempat ya, tadi ada anggaran. Wah, pembiayaan kan ada sensitif. Tapi gini, ketika kita bicara tentang tata kelola, dan kita juga Pak Botu sudah menyampaikan bahwa secara biaya Liga 2 itu memang mahal. Saya yakin informasi ini bisa didapatkan di publik lah ya. Liga 2 itu kalau mau survive aja di Liga 2 mungkin sebenarnya kami Pak Botu teh belasan sampai puluhan ya. Belasan miliar sampai puluhan miliar. Karena kalau di Liga 1 puluhan ratusan gitu ya. Jadi itu biaya yang tidak sedikit. Apakah Persib akan ikut membantu? Jelas, karena Persib sudah bertanggung jawab terhadap tata kelolanya si PSGC yang nggak mungkin kita terlantarkan, ya kan? Tiba-tiba nggak ada pemain lah, atau itu bisa traveling, wah malu Persibnya, karena kami belum menjaga nama baik Persib. Oleh karena itu, kami paham bahwa ini butuh biaya besar. Maka dari itu sebetulnya nextnya kami teh ingin safari ke para pengusaha lokal di Ciamis yang punya kecintaan seperti Pak Dokter, hayu urang babarengan dukung PSGC Ciamis dan tidak bisa sendiri atau pasti butuh dukungan dari semua. Tetapi Persib pasti akan mengambil peranan di depan untuk membantu proses pembiayaan segala macam. Bukan berarti tidak membutuhkan bantuan, gitu ya Pak Bupati ya. Walaupun nanti Persib akan support, tapi kami sih berharap tetap dapat support. Supaya apa? Kenapa Persib bisa besar? Kenapa Persib 2 musim terakhir itu alhamdulillah prestasinya bagus gitu ya, bisa tripit. Salah satunya apa? Karena semua bobotoh di 2 tahun terakhir itu babarengan mendukung Persib. Semuanya terlibat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada sedikit cerita menarik Pak Bupati, Pak Dokter. Biasa nama bulan puasa Lebaran, toko Nuramete disidoli. Toko baju KW. Wah, eta mah lamun Lebaran pinuh ngantri nu KW. Lebaran kemarin Sidoli sepi. Semuanya kemana? Ke Geraha Persib beli yang original, ngantri sampai ke bawah. Karena apa? Karena mereka satu sudah merasa memiliki terhadap klubnya, dan yang kedua mereka menyadari sedikit banyak kontribusi mereka berikan untuk Persib itu akan bermanfaat untuk Persib. Karena kita juara babarengan, kita rayakan babarengan, dan itu yang kami harapkan juga di Ciamis. Ayo nanti bantuin kami, bobotohnya atau pendukung Ciamisnya beli jersey originalnya kami, datang ke stadion. Penuhin stadionnya. Berapa kapasitasnya Pak Bupati? 5.000? 18.000. Pak Bupati mau dinaikin ke 60.000 katanya. Amin. Terus Pak Bupati? Ya. Kita mau bikin 60.000, nggak tahu kalau masalahnya apa jadi 60.000. Tapi yang pasti tadi pembiayaan on top of it akan Persib support, of course, karena sudah menjadi bagian dari Persib, kita sudah tetap kelolanya. Tapi tidak menutup bahwa Persib juga butuh support dari warga lokal, terutama dari para pendukungnya PSGC Ciamis. Nama fans biasanya Pak Bupati? Laskar Singacala. Nah, Balad Galuh sama Laskar Singacala Viking teman? Itu dukung Persib atau PSG? Dua nana. Ya boleh lah. Jadi dulu ada spanduk Persib lain. Ya. PSGC oke sarua nu lain. 2. Gak usah dilanjutin Pak, sampai situ aja. Di sini tambahan loh. Pasar. Jadi Persib nu aing, PSGC Ciamis nu aing. Nah, ada Indonesia enggak sama. Parah teman. Enggak ya, tapi maksudnya adalah kita adalah mencintai kita. Itu kembali lagi, Persib bisa besar karena semua bobotoh itu merasa memiliki dan mendukung dengan kapasitas masing-masing. Dan itu yang kami juga harapkan dapat dukungan dari Pak Dokter yang lainnya yang bisa menjadi bagian dari pendukungnya kami secara langsung, dan juga bobotoh dan juga dari Viking tadi Balad Ciamis untuk bisa berkontribusi langsung. Nanti kita tuh akan buka store resmi di sini. Jadi kita lagi buka store. Jadi nu hoyong baju jersey Persib terkena ke Bandung. Tes di dia. Jadi buy one get one. Dari jersey Ciamis dapat jersey Persib. Nah, ya. Tapi harganya 2. Tapi intinya kami berharap Pak Bupati dengan melakukan itu pun ekonomi di Ciamis meningkat. Karena jujur salah satu hasil analisa kami adalah ternyata bobotoh itu memang pengen beli jersey mas sebetulnya original Pak Dokter. Cuman masalahnya tuh reach-nya, jangkauannya. Karena kami toko cuma ada di Bandung, di kota-kota dekat.
Kalau di Ciamis ada, kami yakin juga pasti akan ramai. Nah nanti kita akan buka merchandise officialnya untuk PSG Ciamis dan Persib Bandung. Nah itu mudah-mudahan meningkatkan UMKM di daerah juga, dan tolong penuhi stadion, tapi tertib segala sesuatunya karena jujur Liga 2 mah ketat Liga 1. Salah dikit denda, salah dikit denda. Kamu apal satelit Persib? Ya gitulah. Ya gitulah. Semoga menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa ada lagi yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uyun dari Ciamis, Jur. Kang Adit, ada yang kurang Untuk pelatih masih ini ya dalam belum. jawaban target, Pak. Ketika target, maksudnya begini, Diumumkan untuk seandainya PSGC masuk ke Liga 1, terus MOU yang barusan ditandatangani apakah sampai di situ atau tetap berlanjut atau seperti apa? Karena di situ ada pembinaan pemain, terus kolaborasi dan tata kelola. Jadi sampai kapan MOU yang barusan ditandatangani? Jadi keterlibatan Persib terhadap PSGC seandainya PSGC masuk Liga 1. Terima kasih. Langsung aja saya jawab Kang, itu tidak akan mempengaruhi MOI kita hari ini karena ketika kita secara resmi, kita kan berikutnya secara resmi ya mendaftarkan PSGC sebagai tim satelitnya Persib. Otomatis semua aturan yang mengikat terhadap sebuah tim satelit akan mengikat. Jadi ketika nanti PSGC-nya promosi, ya akan ditanya aturannya gimana nih? Oh nggak boleh promosi, ya nggak promosi. Sehingga aturannya akan mengikat. Nah, pertanyaan berikutnya, MOU gimana? Ini MOU bukan untuk satu musim kan? Jadi memang kita komitmennya jangka panjang. Kita nggak mungkin bisa menjalankan mimpi ini tuh dalam waktu 1 tahun, nggak mungkin lah. Bikin akademi aja butuh 6 bulan. Ya kan, tim ini aja mungkin baru dibentuk di tahun ini tuh untuk musim pertama. Kita belum tentu musim kedua akan timnya sama. Ini akan dirombak terus. Pelatihnya juga belum tentu sama. Jadi MOU hari ini sebetulnya bentuk komitmen di depan, yang mana sebetulnya akan diturunkan dalam kontrak yang lebih detail. Nah, di dalam kontrak yang lebih detail ini bukan kontrak tidak mengikat durasi sebetulnya, tapi memang secara resmi kita akan berkolaborasi secara jangka panjang, di mana setiap musimnya akan terus dievaluasi bersama-sama dengan tim dari PSG Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gojin. Yang ingin saya tanyakan mungkin nanti legalitas PT yang dipakainya apakah dari PT PBB atau dari PSGC, dan saya sangat bersyukur Pak Adit, kebetulan juga saya ketua supporter Balat Galuh di sini. Sangat senang ketika Pak Hediat mengelontarkan statement. Saya juga banyak ditanya oleh wartawan dan saya sampaikan bahwa saya sangat setuju jika poin-poin ini bisa terlaksana, dan semua poin-poin itu ternyata sudah dijawab semua hari ini. Dan saya nyatakan selaku supporter juga sepakat mendukung atas kerjasama ini, dan dengan kolaborasi ini mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik, bukan hanya berbicara nama Ciamis, akan tetapi ini berbicara atas nama Jawa Barat. Dan yang seterusnya, saya sangat berharap besar jika ingin lebih besar PSGC Ciamis. Saya berharap semua masyarakat Tatar Galuh Ciamis bisa datang stadion dan membeli tiket untuk memenuhi stadion Galuh Ciamis. Karena pada dasarnya kalau semua karena pada dasarnya ini juga mungkin bisa membantu untuk kemajuan sepak bola Tatar Galuh Ciamis. Turun, salam kenal, dan alhamdulillah di sini juga saya sudah lihat Ketua Pingging Galuh Kang TB, dan kita di sini selalu sama-sama berdiskusi tentang sepak bola Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Kang TB. Ini ya. Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datu disebutkan Bu Gojin. Abi mah realistis. Nah, bobotoh Persib, bobotoh PSGC sama. Yang mau saya tanyakan,
masalah tiket, apakah mau disamakan dengan di Bandung online gitu kan? Itu saja. Terima kasih. Kirain teh harganya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dari media Mata News. Izin bertanya Pak Adit, apa indikator keberhasilan kerjasama ini dalam 5 tahun ke depan, Pak Adit? Terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dit, izin saya Fahmi dari Media Harapan Rakyat. Nah, kebetulan kan Persib itu mengenai akuisisi tim satelit itu bukan hanya PSGC. Pernah terjadi di tahun 2019 tentang Persib bekerjasama dengan Blitar United kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana kondisi evaluasi yang memang jalan dari Persib agar tidak terjadi di PSGC? Karena beberapa isu kan menyebutkan ini agak stagnan nih kondisinya. Apakah memang ini menjadi ekspansi besar untuk PSGC karena melihat kondisi Blitar kan di Jawa tuh Pak. Sekarang PSGC di Jawa Barat dan mungkin PSGC menguasai untuk wilayah supporter di Priangan Timur. Apakah ini memang menjadi bisnis yang sangat relevan untuk Persib ketika mengakuisisi menjadi mitra dari PSGC itu sendiri? Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua di catatannya. Bapak mau berarti pada ingat logo legalitas. Kita sejam-jam. Salah, kurang ginian. Oke, Pak, siapkan. Salam kenal. Balat Galuh. Tadi ada Ketua Viking juga. Saya kan ketemu ya waktu di stadionnya Kang ya? Oh iya Cikoleng ya? Oh iya benar. Pantesan narusna sami di Cikoleng narus tiket ya Mas Sami. Bagi sami narus tiket. Oke kan, satu-satu saya jawab terkait legalitas. Legalitas itu secara PT sudah didaftarkan ke LIB. Jadi kami sedang menelaah secara legal apakah PT ini kemudian bisa tapi nggak bisa pakai TPBB kan, nggak bisa. Karena PT PBB itu sudah satu klub, nggak bisa PT PBB punya 2 klub, itu nggak boleh. Jadi PT PBB ya udah Persib aja. Kalaupun nanti kita akan punya PT baru ya kita akan buat PT barunya. Cuman sampai hari ini kita masih menggunakan PT yang sama gitu. Dan kami melihat tidak ada kendala dengan penggunaan PT yang lama. Ya kita gunakan aja. Toh ini kan sebetulnya lebih fokus kepada pengelolaannya gitu ya. Secara PT legalitas akan tetap menggunakan yang lama. Tapi kami masih coba lihatlah dari berbagai macam sudut pandang legal. Apakah ini yang terbaik apa tidak gitu ya. Nanti once itu terjadi keputusan yang merubah pasti kita akan umumkan lah. Karena itu sesuatu yang memang secara informasi juga harus disampaikan ke publik. Yang kedua terkait tiket. Tiket gini Kang, apakah online? Gini, jadi harus dipahami tiket online itu sebetulnya datangnya aturannya bukan dari klub, tapi itu aturan dari operator. Semua klub itu wajib online untuk Liga 1 ya. Jadi di push, untungnya Persib udah go duluan. Nah Persib itu udah, saya nggak ngomong 1 langkah, udah 3 langkah di depan dibanding klub lain. Musim depan kalau kita mau implementasi fast track operation, udah nggak pusing Pak online tiket dan calon pasti leungit. Karena masuk ke gate itu mesti scan tiket sama wajah, lamun beda kunci. Jadi secara sistem kita udah kunci, orang nggak bisa lagi pakai calo. Nah ini lagi diimplement nih, developmentnya musim depan mudah di awal musim kita bisa implement di barat. Nah apakah kemudian di Ciamis akan berlaku hal yang sama? Kedepannya iya Kang, kedepannya pasti kita pengen lebih profesional dan lebih modern. Tapi tidak sekarang. Sekarang saya udah bilangnya sama Pak Bupati, kesalahan kami dulu di Persib ketika pindah ke online adalah tidak punya strategi roadmap go to market yang bertahap. Tiba-tiba jedak Big Bang semuanya pindah ke online, ngebeleduk, diduruk gerakannya. Itu adalah kesalahan kami dan itu pembelajarannya kami. Di sini kita harus punya roadmap yang tepat sehingga nanti salah satu yang dilakukan oleh tim nanti yang mengerjakan operasional duduk bareng sama supporter. Sok kumaya orang kudu pindah ke online. Mungkin teu ayeuna. Tapi kumaha roadmap yang nyaman bagi supporter gimana, yang nyaman bagi manajemen gimana, kita duduk bareng, kita bikin roadmap barengan. Jadi nggak kaget. Kalau dulu kami jujur waktu 2019 ya, kita pindah ke online teh nggak ada ini Pak, nggak ada komunikasi, buruk, lantai hiji. Salah kami harus mengakui itu memang kesalahan manajemen. Nah pelajaran dari situ adalah makanya kalau misalnya mengingat dari musim lalu udah kita lakukan, musim depan juga Persib itu mau ada roadmap Kang, mau ada roadshow. Jadi kita tuh bakal keliling. Nah, karena sudah ada Ciamis, kita pasti akan datengin juga Viking Ciamis untuk ngobrol. Iya, rencana ke depan di Asia juga kieu, tiketing juga kieu, bla bla semua akan ceritakan dan kita akan diskusi bareng. Termasuk untuk Ciamis juga yaitu tiket mungkin akan kombinasi antara online dan offline. Mayoritas akan offline dulu musim depan. Tapi saya udah ngomong sama Bupati, Pak, kuncinya tapi tong aya
Darmaji, dar hiji, asup ke 5 ke stadion beli tiket hiji, dipukul, alungkeun di keluar, masuk gede. Itu Persib zaman 2000-an 11 awal lah, yang kita udah nggak mau lah, kita pengen klub ini jadi klub profesional, sehingga kita butuh dukungan dari teman-teman supporter untuk lebih profesional juga. Caranya gimana? Ayo orang duduk bareng, ya kita duduk bareng, tiketing mau gimana, mau pakai gelang, biar misalnya nggak bisa dicopot lagi, apa gimana, ayo scanner semua kita siapin. Tapi kita akan bikin ke sana Kang. Harga juga nggak mungkin disamain sama Bandung lah, pasti lebih mahal lah. Oh, depan dokter ngosok lebih murah gitu, enggak lah, kita akan sesuaikan. Kami paham semuanya ada fase transisi, tapi yang harus dipahami oleh semua pihak, percayalah yang kita lakukan sekarang itu tujuannya satu, bikin Ciamis jadi klub profesional. Suatu saat, ini kita berandai-andai aja ya Pak Botenya, suatu saat seandainya nih Ciamis sudah matang, keuangan stable, supporter solid, manajemen rapi, entah kapan berapa tahun sekarang, tiba-tiba Pak Bupati bilang kita putus kerjasamanya ya karena kami pengen main di Liga 1. Mangga, masuk ke Asia bisa loh Ciamis dengan profesionalismenya kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong, siapa tahu tersangka. Karena jujur saya mesti bilang, bahkan di Liga 1 pun belum banyak klub yang profesional. Jadi kalau Ciamis Liga 2 udah bisa profesional, mungkin secara manajemen bisa lebih baik dibanding Liga 1 yang lainnya. Dan itu adalah langkah yang sangat tepat, gitu ya. Itu untuk tiket. Lalu indikator kesuksesan. Indikator kesuksesannya tahun pertama sebetulnya lebih ke ada 3. Yang pertama Sporting. Sporting itu adalah kita pengen, indikator pertama adalah bertahan di Liga 2. Itu paling penting. Targetnya jelas, tidak boleh turun, harus bertahan. Itu paling penting dulu. Kita mau targetin juara apa enggak? Kayaknya kita mencoba realistis. Saya udah dengar kabar salah satu klub Liga 2 yang baru turun dari Liga 1 mau menghabiskan uang 60 miliar musim ini untuk promosi ke Liga 1. Tahu nggak 60 miliar itu mungkin biaya yang dibutuhkan untuk bertahan di Liga 1 peringkat 10, 11, 12. Dipakai sama Liga 2. Jadi saya realistis aja, oh ngapain fighting sama yang 60 miliar. Tapi kita mau coba realistis, kita mau profesional, sustainable. Ini banyak klub yang lupa spending gede, musim depannya nggak punya uang. Ya, Persib nggak mau kayak gitu. Persib nggak mau kayak gitu. Termasuk Ciamis juga, kita akan bantu untuk mikirnya sustain, bukan mikirnya Pak Bupati teh, Kang Adi orang jual-jualan 100 miliar lah. Abi jual heula tanah misalnya. Enggak, kita nggak mau, nanti tiba-tiba nggak ada uang, nggak boleh. Kita mesti sustainable. Kita akan, makanya kunci nomor 1 adalah tata kelola klub profesional. Jadi indikator nomor 1 Sporting adalah harus bertahan. Syukur-syukur kita bisa masuk ke apa tuh promosi papan atas lah ya, kita 5 besar, syukur-syukur. Tapi yang paling penting kita adalah indikatornya adalah bertahan. Yang kedua, indikatornya Sporting apa? Ada pemain-pemain yang bermain di Ciamis musim depannya itu bisa main di Persib secara langsung. Karena balik lagi, pembinaan usia muda, tujuannya menit bermain. Suga Nazril nih, 1 musim main di Ciamis, musim depannya si Igor nih, anjing gak selalu bisa pemain utama. Punten ya, ini mah orang. Oh, memang jadi lepas. Satu lagi. Bentar Pak. Iya, sering nyaris. Saya teuing nyaris sama Pak Bupati. Itu minggu losok ya lap langsung aja. Punten ya Bapak Ibu. Nanti dikatnya itu. Yang kedua itu, jadi sebisa mungkin ada pemain muda yang masuk ke sana. Jadi indikator Sporting itu. Yang kedua indikator operasionalnya apa? Operasionalnya adalah kita bisa menyelenggarakan pertandingan di Ciamis dengan cara yang proper. Gini, selama Liga 3 tidak ada pertandingan home kan ya Pak Erwan ya? Tidak ada. Liga 2 mah kita akan jadi home. Mesti ada steward, mesti ada tim kepanpelan, mesti ada banyak hal, perizinan. Itu teh butuh pengalaman. Nah kita pengen secara operasional klub ini siap untuk menjadi penyelenggara pertandingan, keamanan dan segala macamnya. Yang ketiga komersial. Komersialnya apa? Kita berharap secara indikator ada growth yang terjadi. Secara tiketing bertambah, penonton penuh, komersialnya orang beli yang original, nggak yang KW. Itu beberapa indikator yang kami akan lihat di tahun pertama. Yang secara KPI-nya akan naik terus tahun ke tahunnya. Secara objek indikatornya akan sama, secara measurement-nya yang akan meningkat sesuai dengan hasil dari musim sebelumnya, gitu ya. Itu indikator. Yang terakhir evaluasi. Nah ini bagus banget pertanyaannya. Saya tuh sebetulnya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Kenapa? Karena saya tidak ada di situ ketika BU diambil alih. Tapi saya pernah megang BU, mencoba ngedorong BU naik di 2 tahun yang lalu lah, ketika di Liga 4. Salah satu pembelajaran yang kami dapat adalah tidak ada komunikasi berkesinambungan antara tim utama dan tim satelit.
jadi jalan terpisah. Bahkan mungkin saya nggak tahu yang dulu waktu diambil alih oleh manajemen ya udah aja jalan autopilot. Nah yang sekarang beda. Buktinya apa? Buktinya saya datang ke sini langsung. Saya nggak nyuruh orang lain untuk ngomong sama Pak Bupati. Pak Bupati kayak Ciamisnya ngomong jangan saya beres, saya nggak ada. Tapi Pak Bupati boleh menyaksikan ya, dari pertama pertemuan sampai hari ini saya yang datang langsung untuk ngeberesin semuanya. Bahkan saya tadi malam 1:30 masih teleponan sama Pak Glenn untuk ngebahas semuanya. Apa? Karena saya paham kalau tidak ada komunikasi yang intens dan terjembatani antara first team dan second team, jangan kejadian. Itu salah satu poin yang paling penting. Jadi itu yang sedang kami perbaiki lah. Makanya tadi saya bilang sama Pak Bupati, jika saya harus punya tempat tinggal, saya bilang di sini. Waduh, dayang mata kedah. Masih nyala kamera soalnya. Jangan dayang mata. Tapi yang pasti saya sampai kepikiran, kayaknya mah ya saya, karena kan sering kesini 2 minggu sekali saya akan kesini datengin akademi. Bahkan saya udah bilang pertandingan mungkin saya akan datang untuk nonton beberapa match. Kenapa? Karena kalau saya nggak datang ada yang salah. Takutnya kejadian kayak BU lagi, disconnectingnya terjadi kembali. Nah ini yang sedang kami jaga. Makanya nanti manajemennya akan campurkan, dari Persib akan ada yang stay di sini. Dari Ciamis juga akan ada yang stay di sini untuk jaga komunikasinya. Nah itu yang kita coba itu dulu lah, sambil kita pelajari lah. Karena kami juga kan masih baru nih, saya pribadi lah ya. Saya pribadi masih baru lah, megang Persib aja baru 2 tahun, 3 tahun. Sekarang ketambahan Ciamis, ya saya juga pasti belajar banyak dari Dr. Iman sama Pak Bupati gitu. Sampai kita lihat lesson-nya apa, yang pasti komunikasi harus tetap dijaga, roadmap-nya tetap kita jagain lah. Mudah-mudahan ya Ciamis bisa jadi klub besar lah. Amin. Sudah ya? Kak, siap. Siap, mohon izin, sesi tanya jawab sudah selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kolaborasi strategis untuk perkuat tata kelola sepak bola profesional PSGC Ciamis dan Persib Bandung telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin dilanjutkan dengan simbolis dari PT PBB terhadap PSGC Ciamis. Simbolik. Nah, sebelah sana Pak. Pak Bupati izin, ini sih kalau kita biasanya ngasihnya jersey karena pemain baru. Tapi kalau Bapak sebagai keluarga besar Persib kita kasih baju official. Mantap. Sini Pak. Mana Pak? Saya wasit. Yang paling untung di tengah ya Pak. Lagi Pak, sini Pak. Oh iya. Satu lagi Pak. Enggak, ini satu lagi buat Pak Dokter. Sabar Pak Dok. Sabar. Selamat datang di keluarga besar Persib. Oke. Nah, dan dia udah selalu menjadi. Ini kerjasama antara Persib Bandung dengan PSGC Ciamis. Tidak boleh buka di sini. Rahasia ya Pak. Tahun lalu. Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa Pak Dok. Ya. Siap. Mantap. Sudah selesai. Semua kegiatan press conference telah selesai. Terima kasih rekan-rekan kondusif yang telah menonton ya live. Jangan lupa nanti kita siaran live lagi ya. Terima kasih. Kalau ada info terbarunya ya.
Baik, mohon izin dipandu. 1, 2, 3. Mohon izin dikepalkan tangannya sebagai simbol semangat kita. Kebersamaan. Siap.